Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadenela Ramadhani dengan NIM 24650216 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang data spasial dan data non-spasial yang merupakan konsep penting dalam sistem informasi geografis atau SIG. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan peta digital, seperti Google Maps misalnya, untuk mencari sebuah lokasi sekolah, hotel, bank, atau tempat-tempat wisata. Nah, tanpa kita sadari, di balik itu semua terdapat dua jenis data utama, yaitu data spasial dan data non-spasial. Pada video ini, saya tidak hanya akan menjelaskan pengertiannya, tetapi juga memberikan contoh nyata identifikasi 20 lokasi yang terdiri dari sekolah, kampus, bank, restoran, dan hotel yang ada di kota Bau-Bau. Kita masuk kepada pengertian data spasial dan data non-spasial. Nah, data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis dan digunakan untuk menggambarkan lokasi serta karakteristik fisik suatu wilayah. Data ini sering disajikan dalam bentuk peta, gambar, atau koordinat. Nah, data spasial dapat berupa titik, garis, dan poligon atau area. Nah, titik ini sering digunakan untuk menandai lokasi dari sebuah bangunan, misalnya rumah, sekolah, atau bank. Lalu ada garis. Nah, garis ini sering digunakan untuk menandakan atau menunjukkan jalan atau sungai. Lalu poligon. Nah, poligon ini sering digunakan untuk menandai area luas, misalnya seperti wilayah provinsi atau kota. Contohnya, jika kita melihat lokasi sebuah sekolah di peta, maka posisi titik sekolah tersebut adalah data spasial. Data ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami di mana suatu objek terletak. Berbeda dengan data non-spasial. Data non-spasial ini sering disebut data atribut yang tidak memiliki referensi geografis langsung. Data ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan oleh data spasial. Contoh data spasial antara lain contoh data non-spasial antara lain adalah nama tempat, alamat, jenis fasilitas, dan fungsi dari bangunan. Misalnya, sebuah titik di peta menunjukkan lokasi bank. Informasi seperti nama dan alamatnya merupakan data non-spasial. Data ini menjawab pertanyaan kita seperti apa dan bagaimana dari suatu objek tersebut. Data spasial dan non-spasial ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika hanya terdapat data spasial, kita hanya tahu lokasinya tanpa mengetahui informasi dari lokasi tersebut. Lalu sebaliknya, jika hanya ada data non-spasial, kita tahu informasinya, tetapi kita tidak tahu letak dari sebuah lokasi yang kita cari. Nah, dengan menggabungkan keduanya, kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan bermanfaat. Pertama, saya akan menyajikan data sekolah sebagai contohnya. Nah, di layar ini terdapat gambar dan tabel. Nah, gambar ini menunjukkan lokasi dari sekolah yang kita cari. Nah, di tabel ini terdapat informasi informasi bangunan atau lokasi yang kita cari. Lokasi sekolah yang pertama yaitu SMP Quran Al-Wahda Bau-Bau dengan alamat Lipu, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau. Lalu yang kedua ada SMK Negeri 2 Bau-Bau
dengan alamat Jalan Gajah Mada, RT 0402 Lamangga, Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Yang kedua ada SMA Negeri 2 Bau-Bau dengan alamat Jalan Betoambari nomor 67 Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Dan yang terakhir ada SMP Negeri 3 Bau-Bau dengan alamat Jalan Betoambari nomor 174 Bone-Bone, Batu Puara, Kota Bau-Bau. Pada data ini, lokasi sekolah merupakan data spasial, sedangkan nama dan alamatnya merupakan data non-spasial. Selanjutnya adalah data kampus. Data yang pertama yaitu Politeknik Bau-Bau dengan alamat Jalan Lakarambau, Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Lalu ada Universitas Dayanu Iksanuddin dengan alamat Jalan Yos Sudarso nomor 43, Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Disclaimer dulu, saat Anda mencari kampus Universitas Dayanu Iksanuddin, maka titik lokasi yang ditunjukkan ada di Jalan Dayanu Iksanuddin, tetapi untuk atributnya atau alamatnya tertulis Jalan Yos Sudarso. Jadi saya memasukkan sesuai dengan apa yang tertulis pada Google Maps. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu Universitas Muhammadiyah Buton dengan alamat Jalan Betoambari nomor 36 Lanto Batu Puara, Kota Bau-Bau. Dan yang terakhir ada Universitas Muslim Bau-Bau dengan alamat Jalan Betoambari nomor 146 Bone-Bone, Batu Puaro, Kota Bau-Bau. Selanjutnya kita masuk ke data bank. Yang pertama, Bank BRI KCP Betoambari dengan alamat Jalan Betoambari nomor 82 Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Yang kedua, ada BCA KCP Betoambari dengan alamat Jalan Betoambari nomor 68A dan B, Lamangga, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Lalu yang ketiga ada Bank Mandiri Bau-Bau dengan alamat Jalan Betoambari, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Lalu ada yang terakhir yaitu Bank Sultra Betoambari dengan alamat Jalan Betoambari nomor 117, Bone-Bone, Batu Puara, Kota Bau-Bau. Oke, selanjutnya ada data restoran. Yang pertama ada data rumah makan Paseba dengan alamat Jalan Wadewau, Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Lalu ada rumah makan Padang 24 jam dengan alamat Jalan Betoambari, Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Selanjutnya ada rumah makan Meyunda dengan alamat Jalan Wadewau, Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Dan yang terakhir ada warung Stikku dengan lorong Swiss nomor 48 Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Selanjutnya itu data terakhir yaitu data hotel. Di sini saya ambil 4 data. Yang pertama yaitu data Red Doors Cream Homestay dengan alamat Jalan Lakarambau, Kecamatan Betoambari, Lipu, Kota Bau-Bau. Lalu yang kedua ada Wisma Kahyangan dengan alamat Jalan Dr. Wahidin nomor 108 Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Yang ketiga ada Kalista Beach Hotel dengan Jalan Yos Sudarso nomor 25 Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Dan yang terakhir ada Hotel The Galton Bau-Bau dengan alamat Jalan R.A. Kartini Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Sebagai kesimpulan, data spasial dan data non-spasial adalah dua komponen penting dalam sistem informasi geografis.
Dengan memahami kedua jenis data ini, kita dapat mengelola dan menganalisis informasi lokasi dengan lebih efektif. Contoh 20 tempat yang telah saya jelaskan menunjukkan bagaimana data ini digunakan dalam kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.